Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Aris Farin Asegaf ingin menyampaikan hadis pendidikan anak yang berjudul tentang pendidikan syekh, yang mana bertujuan untuk membiasakan menundukkan pandangan, terutama bagi anak-anak usia dini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hal ini hadis yang menerangkan tentang kita dianjurkan untuk menundukkan pandangan kita itu sudah banyak ya, terutama diriwayatkan oleh Abu Daud, yang mana hadis ini terkisahkan atau diriwayatkan ketika beliau Nabi Muhammad SAW sedang melakukan haji wada, yang mana teksnya sebagai berikut. An Abdullah bin Abbas karena Al-Fadlu bin Abbas rodifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faja'at imra'atun min khos'amin tastaftihi. Nah, ini kisahnya ketika Nabi Muhammad SAW, beliau Rasulullah, dibonceng oleh sahabat Fadil. Kemudian datanglah seorang perempuan, faja'at imra'atun min khos'am. Datanglah seorang perempuan dari Bani Khos'am. Tastaftihi, kemudian perempuan itu bertanya. Nah, sontak faja'al al-fadlu yang duru ilaiha wa tangduru ilahi. Sontak ketika seorang perempuan itu menghampiri sahabat Fadil atau Fadul, kemudian beliau langsung menengok atau memalingkan pandangannya ke perempuan tersebut, dan perempuan tersebut watang luru ilahi, kemudian perempuan tersebut memandangnya, dan inilah saling pandang. Jadi tatap muka itu pertama kali di sini. Kemudian atas kejadian tersebut, saling pandang, saling tatap muka antara Fadil dan perempuan tersebut, kemudian Nabi Muhammad SAW faja'ala Rasulullah SAW yasrifu wajal fadli ila syikil akhona. Kemudian pas kejadian seperti itu, beliau kanjeng Nabi memalingkan pandangannya Fadil terhadap pandangan lain. Nah, di sini tujuannya bahwasanya kita semua harus benar-benar menjaga pandangan kita, karena salah satu akibat dari kita tidak menjaga pandangan adalah kita bisa menimbulkan fitnah. Kemudian anjuran kita untuk qudul basar atau memejamkan pandangan kita itu sudah dijelaskan ya. Sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 30 sampai 31. Nah, ini saya ingin mengutip sedikit. Nah, ini khusus untuk bagi seorang laki-laki dan perempuan. Qul mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Nah, ini sudah jelas, ini bagi seorang laki-laki ya. Katakanlah kepada seorang laki-laki yang beriman, wahai orang yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka buat. Nah, sudah jelas ya. Dalam hadis dijelaskan oleh afalnya beliau bahwasanya ketika Fadil melihat pandangan terhadap wanita lain, kemudian beliau Rasul langsung memalingkannya. Kemudian dalam Al-Quran pun bisa dijelaskan bahwasanya seorang laki-laki, perempuan dan lain sebagainya harus sering-seringlah menjaga pandangan kita. Kemudian dalam tafsirnya, karyanya beliau karyanya dalam kasir Syekh, kalau nggak salah ditafsir oleh Syekh Ibnu Sa'adi ya. Dalam tafsirnya menjelaskan bahwasanya yang dimaksud untuk memelihara pandangan yaitu anin nadri ilal aurati wa ilal nisa'il ajnabiyah. Kita harus menjaga pandangan kita terhadap aurat, baik itu sesama laki-laki, dan kemudian kita harus menjaga pandangan kita terhadap perempuan lain yang haram atau perempuan lain yang tidak halal bagi kita. Kemudian wa ilal muradani, dan dari kejelasan tersebut ada dua maksud. Yang pertama, bahwasanya alladzi yakhafu binadri ilaihim alfitnah. Kita tidak boleh melihat terhadap siapapun sehingga bisa menimbulkan fitnah. Baik itu dengan laki-laki, kan ada laki-laki yang cantik, bahasa kerennya babi festa pokoknya gitulah. Kita tidak boleh melihat terhadap laki-laki yang cantik sekiranya bisa menimbulkan fitnah. Wa ila zinatid dunya allati tuftan. Kemudian kita tidak boleh selalu melihat kemewahan dunia, karena disitulah bisa menimbulkan fitnah. Dan yang terakhir, bahwasanya
Semua hal tersebut bisa menimbulkan kita atau bisa menjerumuskan kita ke dalam hal-hal yang terlarang. Dan yang terakhir, tips bagi kita untuk bisa qaddul basar adalah bagi siapapun yang tidak mampu memelihara pandangan kita, maka hendaklah kita harus menikah, karena salah satu menikah adalah bisa memelihara atau menjaga pandangan kita. Karena sejatinya cinta itu datang dari mata turun ke hati. Dan oleh karena itu kami berpesan kepada siapapun harus benar-benar menjaga pandangan, karena fitnah itu salah satunya bisa ditimbulkan dari pandangan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.